mahasiswa semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, semangat sekali ya. Mbak, siapa ini namanya? Mbak Yusrita. Semangat sekali ya. Luar biasa nih semangatnya nih hari ini ya. Baik semuanya, Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa sekalian, terima kasih atas waktunya di hari ini. Nah, kehadiran di sini dalam rangka melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Mudah-mudahan kegiatan kita di hari ini diberikan kelancaran dan juga mendapatkan manfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum bimbingan kelompok ini dimulai, ada yang bersedia untuk memimpin doa? Saya bersedia, Bu. Baik, terima kasih. Silakan, Mas. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Rama sudah memimpin doa di hari ini. Baik, pertemuan kita pada hari ini adalah untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang pernah mendengar nggak apa itu bimbingan kelompok? Belum, Ibu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Mungkin yang lain Ibu. yang udah pernah dengar? Belum, Bu. Baik, jadi bimbingan kelompok itu merupakan layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu merupakan kegiatan informasi nih kepada sekelompok peserta didik ataupun mahasiswa ataupun klien yang dilakukan secara kelompok untuk membantu menyusun rencana dan keputusan yang tepat secara bersama. Begitu. Nah, dalam bimbingan kelompok ini yang akan kita bahas ya bukan masalah pribadi, tapi kayak fenomena-fenomena ataupun masalah yang ada di sekitar kita, pada saat ini ataupun pengalaman-pengalaman yang ada pada sekitar kita gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Berarti nggak boleh masalah pribadi ya, Bu ya? Kalau masalah pribadi itu bisa aja, Bu. Nanti kan kita konselingkan sebagai bimbingan kelompok ya. Nanti kita lihat nih masalah mana yang penting ataupun yang lebih banyak dominan dibahas dalam bimbingan kelompok ini gitu. Nah, menurut kalian nih kalau saat ini nih ada fenomena-fenomena atau masalah-masalah apa sih yang lagi yang lagi naik-naiknya atau yang perlu kita bahas nih dalam bimbingan kelompok ini? Lagi bullying, Bu. Kasus bullying, Bu. Yang pertama, ada lagi yang lain? Pergaulan bebas, Bu. Pergaulan bebas. Yang lain ada lagi? Pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Malas belajar, Bu. Iya, apa? Malas belajar, Bu. Malas belajar. Yang lain ada lagi? Kekerasan dalam pelajar, Bu. Kekerasan dalam belajar. Pelajar, Bu, pelajar. Oh, kekerasan pelajar kayak tawuran gitu ya? Ya, benar, Bu. Iya, baik. Nah, untuk bimbingan konseling kelompok ini sifatnya juga sama seperti konseling kelompok. Dia bersifat rahasia.
Nah, jadi jangan ragu-ragu nih kita apa yang kita bicarakan karena kita mempunyai asas kerahasiaan. Ada yang tahu nggak asas kerahasiaan dalam bimbingan kelompok itu apa? Tidak di-share ke orang lain, Bu. Tidak di-share ke orang lain. Yang lain? Apapun yang dibicarakan di kelompok tidak akan keluar kelompok, Bu. Baik, bagus sekali. Yang lain ada? Tadi jawabannya yang 2 itu tepat ya untuk Mas Jamroni dan Kak Tiara. Jadi apa-apa yang kita bicarakan di sini, apalagi yang sifatnya rahasia itu tidak boleh dibicarakan atau disampaikan kepada orang lain dalam konseling bimbingan kelompok ini. Karena kita memegang asas kerahasiaan yang dipegang dengan ketat. Mari kita berjanji untuk memegang asas kerahasiaan itu. Setuju semuanya? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Ya, untuk memegang asas kerahasiaan itu dalam bimbingan kelompok ini. Nah, terima kasih nih sebelumnya. Sebelum melanjutkan kegiatan, boleh perkenalan diri satu-satu ya. Jadi di sini kita akan menggunakan permainan rangkaian kata. Jadi yang pertama menyebutkan nama sampai yang terakhir menyebutkan nama itu diulang. Jadi misalnya Mas Rama yang pertama, kemudian kedua Mbak Ega, ketiga Ibu Artik. Nah, nanti kalau sudah sampai Bu Artik, Mas Rama harus fokus. Kalau Bu Artik itu yang terakhir, Mas Rama harus menyebutkan nama Mas Rama lagi. Oke? Oke. Jadi harus Apa nggak kebanyakan, Bu? Kenapa? Apa nggak kebanyakan nanti, Bu? Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Untuk menyebutkannya 15. cepet aja. Boleh Baik, Bu. dimulai ya. Berarti kita nyebutin yang terakhir doang nanti. Bu. Enggak, jadi misalnya Bu Artik nyebutin pertama, habis itu Mas Rama. Habis Iya. Mas Rama misalnya Mbak Yusrita. Berarti kan cuma ada 3 orang. Nah, habis Mbak Yusrita, Mas Rama itu mengulang namanya Mas Rama lagi. Jadi Mas Rama itu absen 2 kali gitu. Contohin kali ya, Bu. Nggak ngerti, Bu. Contohnya, Bu. Baik, Bu. Contohin, Nggak Bu. ngerti. Coba Mas Jamroni nyebut nama Mas Jamroni. Nama saya Ahmad Zamroni. Terus. Nah, dilanjut dengan Bu Artik. Arti Isna ini mamanya gitu. Misalnya dilanjut dengan Mbak Yusrita. Ya, Yusrita gitu ya, Bu ya. Nyebut dulu Mbak Yusrita. Nyebut sebelumnya, Bu ya. Sebelum saya Bu Artik gitu terus Absen seperti biasa. Absen seperti biasa aja. Yusrita, Artik, Zamroni. Oh, Nah, Zamroni ini oke. sudah absen terakhir. Jadi balik lagi ke Mbak Yusrita gitu. Jadi di sini nanti ada fungsi. lagi. Boleh dimulai ya. Ayo siapa yang mau pertama? Saya Saya, Bu. Baik, boleh dimulai. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Zamroni. terus saya Arti Isna ini. Saya Cynthia Yulandini. Saya Felina Sterliza. Saya Linda Kirani. saya Yusrita. Saya Dewi Matama. Saya Sofia Novanda. Saya Nengki. Saya Dita. Saya Tiara. Ya, saya Ega Fauzia. Saya Rama. Ada lagi yang belum? Assalamualaikum, saya Puri. Baik. Nah, setelah semua menyebutkan namanya lagi, apakah ada lagi teman yang belum menyebutkan nama? Sudah Bu, semua. kayaknya. Kita diulang dari awal dengan urutan yang sama ya, coba. Boleh tadi dengan yang pertama, siapa yang menyebutkan nama pertama disebutkan kembali.
Bu Artik tadi pertama kan ya, Bu? Pak Ayo, Zamroni. Pak Zamroni yang pertama. Ya Allah, lupa lagi. boleh Ulang disebut lagi, Bu. nama. Banyak, Bu. Kalau salah dapat hukuman nggak? Enggak, Mas Zamroni cukup nyebutin nama Mas Zamroni aja. Oh iya, saya. Ketikanya Mas Terus, Zamroni itu orangnya itu harus ingat siapa namanya. Orangnya nyebutin sendiri, bukan Mas Zamroni yang nyebutin. saya Zamroni. Lanjut, habis Mas Zamroni. Habis Mas Zamroni tadi siapa, Ibu? Bu Artik ada, Bu Artik. Susah sinyal Bu sepertinya Bu Artik. Oh baik, habis Bu Artik boleh dilanjut tadi siapa? Saya Cynthia Yuwandini. Baik, halo Kak Cynthia, lanjut. Saya Felina. Halo Felina. Lalu, Saya Linda, Bu. halo Linda. Saya Yusrita. Baik, halo Yusrita. Saya Dewi. Halo Dewi. Saya Sofia. Halo Sofia. Habis Sofia, Saya Dita. ada yang kelewat nih sebelum Kak Dita. Kali, Bu, sebelumnya. Sebelum Kak Dita ada Kak Nengsi ya. Mana nih Kak Nengsi? Saya Nancy. Halo Kak Nengsi. Lanjut baru Kak Dita. Habis Kak Dita siapa? Tiara, Bu. Halo Kak Tiara. Lanjut habis Kak Tiara. Ega. Rama. Sabar Mas Rama. Halo Kak Ega. Lanjut habis Kak Ega. Saya Rama. Halo Mas Rama. Lanjut habis Mas Rama. Habis Mas Rama ada siapa? Saya Puri. Halo Bu Puri. Nah, sudah perkenalan semua ya. Ada yang tahu nggak nih manfaat dari rangkaian nama yang diulang 2 kali ini? Biar fokus. Ya, betul. Konsentrasi, Bu. Yang pertama biar fokus, terus apa lagi? Konsentrasi. Benar, sama tuh fokus dan konsentrasi. Mengingat. Ya, benar, mengingat. Nah, dengan menyebutkan rangkaian nama yang diulang 2 kali ini, yang pertama kita mendapatkan fokus ataupun konsentrasi. Yang kedua kita mengingat nama-nama teman kita. Nah, yang ketiga itu, dari semua itu kita dapat peduli dengan bimbingan kelompok ini dengan mengingat nama-nama teman kita dan permasalahan ataupun fenomena yang akan kita bahas pada hari ini. Gitu ya teman-teman semua. Iya, Bu. Nah, di sini kan tadi sudah menyampaikan nih, untuk permasalahan yang akan dibahas itu tadi ada masalah belajar, bullying, pergaulan bebas, pelecehan seksual, dan juga kekerasan pelajar. Nah, menurut kalian nih, dari 14 orang yang ada di bimbingan kelompok ini, dan juga saya, Hain Mutmainah, yang berjumlah jadi 15, menurut kalian nih tadi lebih banyak vote-nya itu atau yang lebih utama atau penting saat ini kita bahas itu apa nih? Bullying kayaknya. Bullying lebih banyak. Bullying Ibu. Bullying ya.
Baik, ada yang tahu bullying itu sejenis apa atau diartikan sebagai apa? Kekerasan verbal atau non verbal Bu yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Ada yang lain? Bentuk apa ya, kekerasan. Terus itu tuh dilakukannya dengan sengaja gitu. Dengan sengaja. Lalu yang lainnya, apakah ada pendapat lain atau mau dilanjut dulu? Bentuk penghinaan, Bu. Penghinaan. Baik. Jadi bullying itu dia itu dikatakan sebagai sisi negatif ya. Karena dia itu bersifat dia itu dikenalnya tuh sebagai penindasan atau risak yang merupakan segala bentuk penindasan ataupun kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang ataupun sekelompok. Jadi bullying itu dilakukan tidak hanya dengan satu orang. Misalnya saya melawan dia ataupun saya melawan dia, tapi bisa dilakukan juga dengan satu kelompok melawan satu orang yang biasa kita sebut dengan menindas gitu. Nah, teman-teman semua gimana nih untuk pengalamannya ataupun kegiatan sekitarnya yang pernah ada terjadi bullying? Boleh nih kita bahas satu-satu hari ini. Nanti kita akan coba masalah mana yang paling rumit yang terjadi pada bullying itu dan harus kita selesaikan dalam bimbingan kelompok ini. Boleh dimulai satu-satu ya. Siapa yang mau terlebih dahulu? Sesuai absen yang tadi aja, Bu. Oh, boleh. Biar lebih inget juga ya. Iya. Bagaimana kalau dari belakang absennya? Setuju Bu, dari belakang aja Bu. Boleh. Oh ya boleh, diundur dari belakang ya. Berarti tadi namanya yang paling akhir siapa ya? Bu Puri. Puri, Bu. Bu Puri boleh Bu Puri. Kenapa Mbak? Kenapa Bu? Iya Bu, jadi kita ini hari ini tuh membahas untuk bimbingan kelompok nih. Nah, tema yang kita bahas hari ini karena vote-nya lebih banyak dan mengedepankan bagaimana permasalahan bullying yang terjadi di sekitar kita ataupun pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi nih Bu pada bullying tersebut. Gimana nih Bu, menurut Ibu untuk pengalaman ataupun keadaan sekitar yang ada tentang bullying Bu? Kalau saya pribadi sih kayaknya tidak pernah merasa jadi pelaku ataupun korban bully ya. Tapi kalau menurut saya, yang saya baca juga di Wikipedia, tidak semua perilaku yang seperti itu bisa dianggap sebagai konteks bully. Jadi yang ada perbedaan kalau dari yang saya ketahui ya, ada perbedaan antara bully dan konflik. Nah, yang enggak semua konflik itu bisa konflik itu juga ada konflik verbal, ada konflik non-verbal, ada konflik cyber kalau sekarang ya. Tapi tidak semua konflik itu bisa dianggap sebagai bully. Kalau kita baca di Wikipedia, yang membedakan konflik dengan bully itu, yang pertama, kalau bully itu memang ada niat ya, sengaja. Terus yang kedua, terjadi ada perbedaan dominasi kekuatan, perbedaan power antara pihak pelaku dan pihak korban. Dan hal itu, perilaku tersebut itu berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Jadi kalau misalnya dibilang si A, misalnya hari ini si A mukul si B gitu. Tapi terus besoknya si B bisa balas mukul si A atau ngatain ya. Hari ini si A ngatain si B. Besoknya si B bisa balas ngatain si A. Itu berarti kan di situ kekuatannya mungkin seimbang ya. Sudah ada dominasi kekuatan dari pihak tertentu. Walaupun perilakunya mungkin dikategorikan kekerasan atau tidak menyenangkan atau perasaan, tapi itu belum bisa dikatakan bully. Sebab kekuatannya berimbang dan mereka bisa saling membalas. Itu maksudnya ke konflik, bukan ke bully. Kalau yang saya ketahui gitu. Lain ceritanya kalau misalnya kita
ngata-ngatain si B atau sering melakukan kekerasan ke si B atau suka nyuruh-nyuruh si B digantungin gitu ya si B-nya. Nah, itu berlangsung misalnya dalam kurun waktu bulan, 2 bulan, tanpa si B bisa melakukan perlawanan sama sekali dalam kurun waktu itu. Nah, itu baru bisa masuk kategori bully. Menurut saya sih, ini apalagi kalau di lingkungan sekolah ya, cara berpikir seperti ini yang harus dipahami, disamakan gitu, landasan berpikirnya antara pihak guru, siswa, dan terutama orang tua. Jadi nggak semua baru ada satu kejadian, oh anak saya dikatain hari ini sama temennya, itu berarti anak saya dibully sama dia gitu. Belum tentu, padahal ternyata mungkin kemarinnya anaknya dia yang ngatain anak orang misalnya gitu. Jadi untuk bisa membedakan supaya guru dan orang tua juga nggak overreacting ya, nggak over reaksinya bahwa setiap tindak kekerasan, setiap konflik dimaknai sebagai bully. Karena kalau cuma terjadi sekali dan ternyata anaknya bisa membalas, artinya masuknya kategori konflik, bukan kategori bully. Jadi kalau yang saya tahu tentang bully. Kalau untuk Ibu Puri sendiri nih, kalau untuk lingkungan sekitar Bu Puri, kayak Ibu kan seorang guru ya Bu ya. Nah, itu ada nggak Bu untuk kasus bullying terparah yang pernah Ibu tangani atau Ibu lihat di sekitar sekolah gitu Bu? Kalau untuk kasus bully, kadang ada, tapi rata-rata kalau di sekolah nih, kan namanya bully itu tidak mungkin satu pihak ya, pasti ada minimal 2 pihak yang terlibat. Setelah dikonfrontir ya, ditemuin bareng, ditelusuri dengan kedua belah pihak ini dipanggil bersama, ditelusuri, itu biasanya yang terjadi sebetulnya bukan bully, tapi konflik kesalahpahaman. Jadi semua pihak pertama maupun pihak kedua yang merasa jadi pelaku atau merasa jadi korban itu biasanya punya porsi kesalahan masing-masing. Tapi keduanya juga punya sisi benarnya juga. Gitu. Jadi dua-duanya sama-sama salah dan dua-duanya sama-sama benar. Artinya itu kan konflik ya, bukan bully. Tidak ada penindasan di situ, tidak ada dominasi. Kebanyakan yang terjadi di sekolah seperti itu. Itulah perlunya kalau kayak di pengadilan itu azas praduga tak bersalah. Kalau dalam penanganan kasus saya perlu itu, bahwa walaupun kelihatannya sekalipun bahwa dilihat dia yang kita harus tetap pakai asas praduga tak bersalah dulu ketika melakukan penelusuran atau investigasi tentang kejadian tersebut. Karena seringkali yang terjadi itu sebenarnya konflik, dua-duanya punya porsi kesalahan dan porsi benarnya masing-masing. Kayak kemarin tuh yang belum lama terjadi, mungkin baru bulan lalu kali, ada seorang anak perempuan ngadu ke wakil kepala sekolah, katanya dia ditampar sama teman perempuan ketika mau sholat duha. Terus udah dipanggil lah. Ketika dipanggil ternyata si anak yang tadinya lapor dia ditampar itu duluan yang nampar temennya pakai sepatu. Waktu mau sholat jadi itu pipi temennya pakai sepatu. Habis itu temennya yang ditampar pakai sepatu bales nampar si itu tangan. Nah, tapi yang si A ini yang lapor duluan, saya ditampar Bu sama si itu. Ternyata dia duluan yang lapor dulu pakai sepatu. Ditelusuri konfliknya apa, ternyata kasusnya perebutan teman. Jadi waktu di kelas sebelumnya, di kelas 7, si B ini punya temen si C kelas, sekarang udah beda kelas, jadi sekelas sama si B yang nampar pakai sepatu itu. Nah, si B ini ngerasa temennya diambil lah sama si A. Jadi terus dia kesel, suka akhirnya nggak suka lah kalau temennya tuh main-main tuh suka nggak boleh sih sama gua aja kayak gitulah. Dia yang ngajak main sih jadi kesel, akhirnya ditampar pakai sepatu, akhirnya bales. Artinya konflik pertemanan ya di antara mereka. Dan itu ternyata bisa saling membalas, artinya tidak ada satu pihak yang mendominasi pihak lainnya. Kebanyakan sih sebetulnya seperti itu, walaupun dengan sumber masalah yang beda-beda ya, tapi kebanyakan sebenarnya ternyata
tidak ada dominasi kekuatan sehingga belum bisa masuk kategori bully, tapi masuknya kategori konflik. Baik, sangat luas sekali ya Bu kalau untuk di sekolah gitu. Jadi kita lebih bisa melihat mana yang namanya konflik ataupun jangan kita langsung menjudge atau mencap kalau itu merupakan bullying. Jadi kita tidak bisa juga melihat satu sisi gitu ya Bu ya. Betul. Boleh dilanjut nih yang lain sebelum absen Ibu Puri. Saya, Bu. Ya, boleh Mas Rama, apa nih untuk pengalamannya atau kejadian di sekitar tentang bullying yang pernah dialami ataupun yang dilihat? Mungkin kalau pengalaman saya yang bully ya, Bu. Jadi Mas Rama sebagai pembuli di sini ya? Iya, Bu. Biasalah, zaman-zaman sekolah sambil bercanda. Cuman menurut saya, balik lagi ya, Bu, perihal tadi penjelasan Bu Puri ya, perilaku bullying itu nggak bisa semuanya dipastikan juga itu bullying. Soalnya kadang kita bercanda-bercanda aja. Dan si teman pun juga nerima-nerima aja. Dan mungkin malah kita balas-balesan. Tapi menurut Mas Rama ada nggak nih kasus yang paling parah yang pernah Mas Rama lakukan ataupun Mas Rama lihat di lingkungan sekitar Mas Rama tentang bullying ini? Saya nggak tahu ya Bu, paling parah apa gimana ya. Cuman karena saya dari basicnya SMK ya. Jadi gimana ya, namanya anak SMK gitu ya Bu, apalagi anak teknik kan ya. Laki-laki semua tuh kadang bercandanya ya mungkin kalau orang lihat kelewatan batas ya. Tapi ya buat kita sih biasa aja gitu. Jadi menurut saya sih ya udah nggak ada yang berlebihan sih Bu. Berarti jatuhnya kalau seperti itu kayak main bales-balesan ya, bukan salah satu ditindas secara terus-menerus gitu ya Mas Rama? Enggak sih Bu, enggak. Ada lagi Mas Rama? Ya itu sih Bu, tadi kurang lebihnya udah dijelasin banyak sama Kak Puri ya. Ya begitu aja sih menurut saya sih. Jadi kalau untuk pengalaman bullying yang Mas Rama lihat di sekitar belum ada yang menurut Mas Rama begitu parah ataupun harus ditangani gitu, belum ada ya? Balik lagi ya Bu, karena saya basicnya dari SMK dan dari sekolah teknik, jadi melihat itu semuanya seperti biasa saja gitu loh Bu. Nggak ada yang gimana-gimana gitu menurut saya ya Bu ya. Baik, ada lagi Mas Rama? Cukup sih Bu, itu aja sih Bu. Boleh dilanjut sebelum Mas Rama absennya tadi siapa? Mbak Ega. Iya. Untuk kasus sih belum ya. Alhamdulillah belum pernah mengalami. Kalau untuk melihat kasus di sekitar, kan sebenarnya bullying itu macam-macam ya. Ada verbal juga, ada kekerasan. Paling lebih ke ya apa ya? Terkadang suka ada orang yang kayak mendiskriminasi gitu loh. Terus misalnya dia kayak dianggap berbeda dari kita, terus tiba-tiba orang itu dikata-katain, paling itu aja sih kalau seringnya yang saya lihat ya di lingkungan sekitar. Kalau untuk kekerasan sih belum pernah belum pernah menyaksikan ya, lebih ke kata-kata aja atau cacian yang dilontarkan sama si pelakunya itu. Gitu. Tapi di berita ada sih waktu itu katanya ada murid yang bully gurunya tuh, kejadiannya di Gresik. Jadi si siswanya itu katanya suka dorong gurunya, dan ketika dia mendorong gurunya itu dia sambil ngerokok, terus dia itu temannya yang lain itu ngerekam gitu loh, terus diketawain gitu sih gurunya. Itu ada kasusnya di Gresik waktu tahun 2019. Kalau untuk yang lainnya sih belum ada sih. Gitu. Maaf Kak Ega, tadi boleh diulangi untuk kasusnya Kak? Nah, kasusnya itu di Gresik. Jadi si gurunya itu
ketika di kelas, ketika jam pelajarannya dia itu sama siswanya kayak didorong entah gimana. Terus ketika dia melakukan hal itu, siswanya itu sambil merokok dan teman-temannya itu ngerekam gurunya ini. Tapi si gurunya tuh nggak ngebales gitu loh. Terus si siswanya tuh malah ngetawain gitu. Oh ya, baik Kak Ega. Ada lagi Kak Ega? Paling itu aja sih. Terima kasih Kak Ega. Selanjutnya ada lagi nih. Dari siapa sebelum Kak Ega tadi? Tiara, Bu. Boleh Kak Tiara berbagi pengalaman ataupun hal-hal yang dilihat nih sekitar bullying di sekitar kita. Kalau saya sih untuk bullying terhadap diri pribadi sih nggak ada sih. Tapi untuk lingkungan sekitar, saya pernah melihat waktu zaman saya sekolah, ada satu teman saya yang punya kelainan fisik, sama kayak Kak Ega tadi menyebutkan, kayak misalkan ada perbedaan di antara anak-anak lain itu mengata-ngatain, kayak gitu sih Bu. Jadi dari fisiknya itu ada perbedaan dari teman-teman lain, jadi teman-teman lain juga menghina dia secara fisik, secara verbal sih menurut saya. Berarti bullying secara verbal ya Kak Tiara? Iya sih Bu, kalau yang di zaman sekolah yang saya alami ya Bu. Baik, ada lagi Kak Tiara? Sudah Ibu, cukup. Terima kasih Kak. Selanjutnya nih, sebelum Kak Tiara tadi absennya ada siapa? Ada saya, Bu. Baik, boleh nih Kak Dita berbagi pengalamannya? Iya, kalau alhamdulillah sih kalau saya sendiri itu nggak pernah mengalami bullying ya, Bu. Cuman mungkin di sekeliling saya tuh ada pernah teman saya waktu itu ikut organisasi Karang Taruna. Jadi ada salah satu teman saya itu yang mendapat bullying secara verbal, kayak mungkin fisik ya, namanya masih anak-anak, masih remaja, jadi lebih ke arah fisik untuk bullyingnya. Akibat dari itu si teman saya ini dia jadi nggak mau ikut lagi, gabung lagi sama organisasi saya gitu. Jadi ketika saya ajak dia nggak mau, jadi kayak mungkin jatuhnya kayak trauma gitu kali ya Bu. Iya. Itu aja sih paling Bu. Berarti hampir sama tadi sama Kak Tiara ya, secara verbal juga ya Kak Dita? Iya, secara verbal itu juga mungkin membekas di hatinya teman saya Bu, jadi dia nggak mau ikut lagi organisasi sama saya. Itu aja sih Bu paling. Baik, terima kasih ya Kak Dita. Sama-sama Bu. Sebelum Kak Dita, absennya ada siapa tadi? Saya Bu. Boleh Kak Nengsi? Kalau saya sih alhamdulillahnya belum pernah, mungkin belum pernah kena bullying ya Bu. Tapi waktu pas zaman saya SMA, dulu ada teman sekelas saya. Jadi dia tuh kan sekretaris nih di kelas. Nah, jadi waktu itu dia tuh nulis di depan kan. Nah, posisinya tuh di depan. Terus dia tuh pakai rok gitu kan Bu. Nah, kebetulan kan di kelas tuh banyak anak laki-lakinya juga. Nah, mereka tuh kan pada jahil kayak gitu Bu. Jadi si anak cowok itu si anak cowok ini tuh ke depan. Nah, terus dia tuh tangannya tuh dikebawahin. Nah, jadi dia tuh moto si teman saya yang lagi nulis di depan itu Bu. Jadi si teman saya itu kan pakai rok. Nah, jadi si teman yang cowok itu moto dari bawah gitu loh Bu. Jadi fotonya tuh dapet, jadi kayak gimana itu lebih ke apa ya, tapi menurut saya itu kayaknya bullying juga deh Bu. Jadi terus si cowok ini dapet nih kayak foto si cewek ini, jadi maaf dalemannya itu dipoto kayak gitu Bu, jadi diliatin kayak gitu ke teman-teman yang lain. Pelecehan itu ya Bu ya? Selanjutnya juga pelecehan itu berarti ya Kak Nengsi? Oh iya. Nah, tapi jadi si teman saya yang cewek ini langsung lapor kayak gitu sih ke guru BK kayak gitu kan, karena dia juga malu kan. Jadi akhirnya si anak yang cowok ini dipanggil kayak gitu sih Bu.
Itu aja sih, Bu. Ada lagi Kak Nengsi? Udah, Bu, cukup. Terima kasih Kak. Selanjutnya nih sebelum Kak Nengsi tadi ada siapa absennya? Saya, Bu. Boleh Kak Sofia? Kalau aku sih pernah punya pengalaman bullying ya. Dulu pas kecil, gigi aku kan kayak nggak rata gitu di depan. Nah, kadang sama teman atau sama saudara sekalipun dibilang, ih Sofia giginya nggak rata ya, numpuk di depan. Dan itu sampai SD pun kayak nggak pernah mau ngomong gitu loh kalau nggak ditanya atau diajak ngobrol. Sampai kayak nggak pede lah. Sampai SMP pun itu benar-benar kayak belum pede gitu loh Bu. Kalau ngobrol sama teman kayak nggak berani nyengir lah. Nah terus akhirnya aku nabung dan memutuskan untuk pakai behel sampai sekarang biar ngerasa pede aja. Gitu sih Bu. Baik. Ada lagi Kak Sofia? Udah Ibu, itu aja. Terima kasih. Selanjutnya nih sebelum Kak Sofia. Sebelum Kak Sofia tadi absennya ada siapa? Ayo. Yang ada siapa? Kak Dewi. Saya ya, Bu. Iya, Kak Dewi, ayo boleh. Mana Kak Dewinya nih? Saya, Bu. Silakan nih Kak Dewi berbagi pengalaman ataupun perihal yang pernah kita lihat di lingkungan sekitar kita. Baik, Kak. Dulu waktu zaman SMP saya pernah mengalami bullying. Kan waktu SMP saya sekolah di Kalimantan. Sekitar kelas 3 semester 2 karena orang tua saya menyuruh saya pulang ke Banten. Jadi saya pulang akhirnya ke Banten. Kan saya anak baru, Bu. Dan yang ngebullying saya tuh di kelas saya. Itu apa ya? Saya tuh nggak kenal sama dia dan dia tuh tiba-tiba kayak apa ya, ngehampirin saya dengan ngebilang kayak gini. Hai kamu anak baru katanya. Kamu tuh hitam, kamu tuh pendek katanya gitu. Kata saya gini kan, saya langsung down setelah ngedengar perkataan dia. Ya Allah, itu siapa sih gitu, kenal aja enggak kok tiba-tiba dia menghina saya gitu. Sampai dia tuh ngelempar saya pakai kerikil batu yang kecil itu. Saya nggak berani bilang ke siapa-siapa, saya nggak berani kayak curhat ke teman sebangku, pun saya ngadu ke guru, saya nggak berani. Saya cuma mendem sendiri, Kak. Setelah saya mengalami peristiwa bullying itu, saya memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, sampai-sampai saya tidak mau masuk sekolah lagi, terus tidak mau makan, dan saya tidak berani untuk bilang ke orang tua, dan ya saya pendem sendiri gitu loh, Bu. Maaf, gitu loh, Kak. Karena saking takutnya gitu ya, Kak ya? Saking takutnya. Karena kan dulu saya bener-bener lugu banget, lugu, polos. Dan yang menghina saya itu adik kelas gitu loh. Tapi saya mengatasi permasalahan itu sendiri. Karena saya nggak bercerita kepada orang tua atau mengadu pada guru. Dan lambat laun saya bisa mengatasinya dengan ya doa sama Allah, agar bisa menjalani, bisa mengatasi peristiwa bully terhadap saya dari si adik kelas saya itu. Dan pada akhirnya lambat laun, entah kenapa tiba-tiba si adik kelas itu menghampiri saya lagi. Dia minta maaf. Padahal saya nggak ngadu ke siapapun gitu loh. Tiba-tiba aja dia tuh minta maaf kepada saya. Dan akhirnya saya memaafkan, tapi peristiwanya itu nggak bakal saya lupain gitu loh sampai sekarang. Bahkan kalau diingat sampai sekarang, saya
sedih, nangis gitu loh. Karena susah banget buat dilupain, karena saya tipikal orang yang kalau ada kata-kata yang tidak enak di hati saya akan bakalan susah buat ngelupain gitu loh. Dan di sini saya meminta kepada Kak Haim juga teman-teman semua, bagaimana sih cara memberi solusi kepada seorang korban bullying agar dampaknya itu tidak berkepanjangan. Ada lagi Kak Dewi? Udah sih Kak. Terima kasih ya Kak Dewi. Nanti dibantu jawab ya nih bagaimana cara mengatasi nih trauma kita terhadap perilaku bullying yang pernah kita alami ya. Selanjutnya, sebelum Kak Dewi ada siapa nih? Yusrita, Bu. Kak Yusrita, kemana nih? Bu. Halo Ibu. Saya sebelumnya belum pernah menjadi pelaku. Maaf, saya nggak mau menjadi pelaku dan saya bukan menjadi korban. Tapi waktu saya masih SD, saya punya temen Bu. Jadi dia tuh, bajunya tuh selalu nggak kering, terus jadi bau apek gitu loh Bu. Nah, karena di samping rumahnya itu ternyata ada kolam ikan, jadi mungkin airnya juga tercemar sama kolam ikan itu. Nah, setiap hari tuh dia pasti bau Bu. Jadinya kita tuh teman-teman saya Bu, bukan saya, maaf. Jadi teman-teman saya itu sering bully kayak, ih kamu bau amis, bau apek gitu Bu. Jadi teman saya nggak punya teman di kelas, kecuali kalau dia teman saya ini mau punya teman, jadi harus memberikan makanan atau memberikan sesuatu gitu loh Bu, atau meminjamkan pulpen, pensil atau penghapus. Nah, teman-teman saya kalau mau temenan sama dia pasti ada mau minta sesuatu gitu Bu. Jadi kalau nggak ada keperluan, jadi dia nggak ditemenin kayak gitu. Sekian Bu, kayak gitu sih Bu. Tapi kalau untuk kekerasan sampai saat ini sih saya belum pernah lihat. Sekian. Berarti lebih dikata-katain gitu, verbal gitu ya Kak ya? Secara iya, verbal. Bu. Sepertinya. Terima kasih Kak Yusrita. Selanjutnya nih. Bu. Saya, Bu. Silakan Kak Linda. Ibu izin off kamera sebentar ya, Bu ya. Baik. Kalau saya sih nggak pernah jadi korban bully yang Bu, yang ada sejak saya dulu pas SMP tuh teman-teman saya sering dibully gitu Bu. Mereka tuh selalu malah jadi cerita ke saya. Dulu tuh pernah kejadian waktu pas kelas 9, teman saya tuh emang anaknya tuh kayak kelemar-kelemar gitu loh Bu. Terus gampang dimanfaatin. Dia tuh sering dijailin sampai di itu Bu, dijorokin. Berarti fisik ya Kak ya? Iya, sampai di aduh maaf batuk Bu. Dimasukin ke tong sampah Bu waktu itu. Sampai akhirnya dia tuh sempat nggak masuk 1 minggu apa Bu orang. Berarti ini pengalaman pas masih sekolah ya Kak Linda? Iya benar Bu. Maaf ya Bu batuk. Ya nggak apa-apa. Ada lagi Kak Linda? Cukup sekian Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya nih habis Kak Linda. Saya ya Bu. Ya, boleh Kak Felina. Aku mau share pengalaman pribadi aja ya Bu. Aku nggak tahu sih kalau ini termasuknya jenis bullying apa enggak. Karena waktu itu kejadiannya itu pas aku masih TK. Jadi setiap hari itu kayak ada 2 orang cowok sama 1 orang cewek itu yang selalu jahilin aku tiap hari. Terus sampai yang aku ingat sampai sekarang itu kalau setiap jam istirahat, mereka tuh kayak selalu jahilin aku gitu. Terus kayak misalkan apa ya, waktu itu tuh aku tuh pernah disiram air tapi posisinya itu jadi dia buat tempat minum tapi dia tumpahin ke tangannya gitu terus
disiramin ke kepala aku gitu. Terus pas kalau mau pulang sepatu aku tuh selalu diumpetin. Terus itu tuh kejadiannya setiap hari, setiap jam istirahat pula. Dan kalau jam istirahat itu pasti pintunya tuh kayak selalu ditutupin sama 3 orang yang pelaku ini yang suka ngejalin aku kayak gitu. Terus aku juga nggak berani bilang ke guru atau ke orang tua aku. Jadi setiap hari itu kalau setiap mau berangkat sekolah pasti selalu ada rasa cemas kayak gitu. Kayak gitu sih, Bu. Tadi Aku nggak tahu cemasnya ini dari bentuk apa aja, Kak Felina, maaf. Jadi cemasnya kayak karena kan setiap hari dijailin ya, Bu. Jadi kayak setiap hari kalau mau berangkat takut dijailin apa enggak nih hari ini kayak gitu, Bu. Karena Jadi itu pasti ada rasa kejadian malas setiap untuk hari. berangkat sekolah karena malas bertemu mereka orang lagi gitu ya, Kak Iya, Felina. Bu. Baik. Ada lagi, Kak Felina? Ada di lingkungan kerjaku kalau sekarang, Bu. Jadi ada satu orang laki-laki, dia tuh emang nggak ditemenin gitu, Bu. Terus emang kayaknya anaknya juga tengil, kalau dibilang itu batu gitu, Bu. Jadi mungkin di lingkungan teman-temannya dia juga kalau misalkan ngasih tahu juga kayaknya jadi kesel atau gimana. Jadi kadang tuh palanya suka dipukul kayak gitu, terus badannya terus sampai nggak ditemenin. Kadang kalau makan di kantin pun dia sendiri, jadi dia nggak punya temen gitu, Bu. Tapi seperti yang tadi Mas Rama bilang ya, yang kalau mungkin oh ya udah mungkin lingkungan pergaulan laki-laki emang kayak gitu ya, bercanda atau gimana. Cuman itu dia sampai nggak ditemenin, terus kadang palanya suka dipukul juga gitu, Bu. Itu aja sih, Bu. Berlangsung sampai sekarang ya, Kak? Iya. Ada lagi, Kak Felina? Udah, Ibu, itu aja cukup. Baik, selanjutnya nih sebelum Kak Felina. Ada siapa tadi sebelum Kak Felina absennya? Kak Cynthia apa bukan ya, Bu? Iya, Aku ya? boleh nih, Bu Cynthia. Oke, alhamdulillah ya, saya sendiri belum pernah menjadi korban, tetapi banyak yang anak-anak yang cerita sama saya gitu ya, karena saya sudah bekerja sebagai guru BK. Kalau anak-anak cerita sama seperti tadi Kak Felina bilang, sepatunya diumpetin, itu pun juga sama terjadi pada anak didik saya di sekolah. Ada yang sepatunya diumpetin saat lab dan itu dibuang ke tong sampah, sama kaos kakinya sampai bau, sampai berair. Itu terjadi. Terus udah gitu selain itu ada yang temannya itu minta kuota saat istirahat. Terus itu perempuan ya, kalau yang tadi yang sepatu itu laki-laki. Sepatunya dibuang, diumpetin ke tong sampah sampai bau banget. Nah, terus selain itu ada peserta didik lainnya, perempuan itu setiap hari dimintain kuota sama temennya, paket ya, wifi, tethering istilahnya. Tethering itu jadi hampir setiap jam istirahat, kalau nggak dikasih, dia bakalan marah. Dan gitu kalau istirahat pun disuruh kantin, bukan minta tolong, tapi nyuruhnya yang dengan yang tidak baik lah gitu kan. Dan kalau misalkan tidak mau, ya bakalan gak ditemenin gitu sama teman-teman satu kelasnya gitu. Terus ada lagi juga gara-gara hanya dari tadinya bercanda jadinya beneran gitu kan, jadi sampai perkelahian di luar sekolah. Itu juga sampai teman-temannya juga ngebully, ngata-ngatain dengan nada-nada yang tidak pantas lah di dalam sekolah itu gitu, Kak. Dan mungkin yang kalau yang perempuan ini yang dimintain tethering yang hampir setiap harinya, terus juga dimintain uang jajannya,
Pokoknya dia selalu nurut deh, dia nggak berani dan dia hanya mengungkapkan sama saya, tapi dia juga tidak mengungkapkan, dia hanya mengungkapkan lewat saya lewat chat WA. Tidak berani dia menyebutkan namanya, tidak berani dia menyebutkan kelasnya kelas apa, tapi dia berbicara dengan saya seperti itu. Bu, saya ada kasus saya dibully ini yang tadi saya ceritakan, tapi dia tidak mau kelas berapa nak, namanya siapa nak, tapi dia tidak mau mengungkapkan itu. Kayak gitu yang bahayanya pembulian di sekolah seperti itu. Berarti Itu pembulian aja kalau ya Bu. Itu saja yang bisa saya sharing sama teman-teman untuk kasus di sekolah, salah satunya seperti ya. Maaf Kak, maaf ini aku mati, rumah aku listriknya mati. Oh iya Bu, nggak apa-apa Bu. Aku off dulu ya sebentar. Baik Bu. Selanjutnya boleh nih Bu Artik. Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau kasus bullying ini terjadi di kita tuh 24 jam. Kekerasan seksual termasuk juga dalam bentuk bullying sebenarnya. Karena kalau tadi Bu Puri sudah menjelaskan, tapi kalau di sekolah saya langsung berpengalaman di sekolah saya. Karena kebetulan saya sempat mau menerima siswa yang akhirnya kena salah satu waktu itu ada bukan Down syndrome ya, degradasi mental sedang. Itu ternyata dia mengalami degradasi mental sedang itu karena bully. Kita pernah menerima anak itu mengalami degradasi mental sedang itu karena bully di SMP-nya. Di SMP-nya itu dibully karena dia secara ekonomi tidak memiliki secara materi tidak memiliki. Karena bully ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang kuat. Mereka superior dan mereka biasanya bergerombol. Kalau saya baca, sebenarnya di Indonesia termasuk peringkatnya itu, kalau Bapak Ibu silakan saja, sebenarnya bully ini di Indonesia sudah kita menempati posisi dari 78 negara sebagai negara paling banyak siswa yang mengalami bully berdasarkan menurut data PISA pada tahun 2018. 41,1% siswa Indonesia itu pernah mengalami bully sebenarnya. Bapak Ibu bisa lihat itu dipisah, nanti dilihat situ. Jadi menurut PISA seperti itu. Dan itu ternyata terjadi di kami. Anak ini ternyata karena secara ekonomi tidak mampu, dia akan dibully. Baik ya seperti tadi, mungkin kalau di sini tempelin permen karet, terus dibawa ke gudang, dihajar gitu. Jadi banyak sekali yang akhirnya anak ini pada waktu masuk sempat tidak sekolah, ternyata di SMP-nya itu tidak sekolah, akhirnya homeschooling karena takut mau berangkat sekolah itu stres sekali karena sering dibully oleh teman-temannya. Dan pihak sekolah ternyata sudah diceritakan tapi seperti tidak membuat tindakan apapun, karena mungkin yang melakukan itu adalah anaknya aparat, mungkin penegak hukum. Akhirnya orang tua bertanya, akhirnya anak ini tidak sekolah karena takut, akhirnya homeschooling. Nah, SMA pengen masuk ke sekolahan kami dengan kondisi ternyata dia mengalami retardasi mental sedang. Itu sesuai dengan hasil asesmen yang dilampirkan ke kami. Dan awalnya anak ini memang normal katanya, gitu. Jadi dan kalau di sekolah, kami mengalami itu. Akhirnya untuk yang anak-anak ini karena ini ya kami penyebabnya itu salah satunya. Akhirnya kami terima untuk tetap di sekolah. Dan di kami pun pernah kejadian bully yang dilakukan oleh 2 kelompok. Jadi anak-anak perempuan biasanya. Kami pernah itu. Jadi anak perempuan itu punya geng masing-masing. Akhirnya ledek-ledekan di media sosial. Itu akhirnya bertemunya di kamar mandi. Mereka berbalas pantun di kamar mandi. Akhirnya terjadilah kekerasan fisik. Perempuan itu saling, ya ibaratnya adu fisik. Mereka ada yang narik-narik rambut lah, sampai akhirnya ya kami melakukan hal dari pihak sekolah turun tangan. Mungkin itu yang pernah kami alami di sekolah, dan untuk sekarang memang akhirnya pihak sekolah
sering menyampaikan tentang itu. Tadi kalau memang dikatakan miskomunikasi, tapi juga sama seperti itu. Tapi kita memang banyak, karena kekerasan seksual pun sekarang menjadi itu salah satu bully sebenarnya, bentuk lain. Dan itu mungkin yang tadi Mbak Dewi atau Mbak siapa yang menyampaikan kalau itu pelecehan seksual. Nengsi. Mbak Nengsi. Ternyata pelecehan seksual juga termasuk bentuk lain bully. Jadi seperti tadi cyberbully itu juga sama, pelecehan seksual, perilaku nonverbal tidak langsung, perilaku nonverbal langsung, verbal langsung, fisik itu termasuk di dalamnya bully. Itu. Jadi itu yang pernah kami alami. Mungkin itu Mbak, nanti bisa kita diskusikan lagi. Baik, selanjutnya nih yang terakhir ada Mas Zamroni. Boleh Mas Zamroni? Oke, siap. Ya, saya yang terakhir ya berarti ya. Menarik cerita-cerita dari teman-teman dari awal tadi. Kebanyakan bully yang saya cerita-cerita dari teman ini di sekolah ya. Kebanyakan di sekolah, entah jadi korban atau saksi atau pelaku. Tadi ada Mas Rahma juga, tapi Mas Rahma mungkin bercanda ya. Tapi kita jangan lupa juga bahwa di rumah itu juga bisa jadi pembulian juga. Contohnya aja mungkin kasus kecil ya, orang tua misalkan selalu menyalahkan anak, terus tidak menghargai, tidak mengapresiasi gitu kan. Misalkan dia ngasih gambar dibilangnya biasa aja, jelek. Itu mungkin salah satu bully juga. Nah, yang saya temui adalah ada siswa atau siswi ya di satu sekolah, di sekolah saya sih, itu pernah sharing juga untuk hal ini ya. Awalnya kalau di kelas biasa aja, tampaknya biasa. Untuk saya bilang kalau ada cerita kalau ada yang perlu diceritakan, sharing boleh. Mereka untuk di kelas pada enggak ada gitu. Suatu saat ada yang WA saya, akhirnya kayak dia bingung gitu. Saya boleh sharing nggak? Akhirnya ya udah silakan cerita. Dan intinya dia adalah anak perempuan ya. Terus dia dipukul sama orang tuanya gitu ya. Pokoknya dia cerita dipukul sama orang tua. Saya tanya gara-gara apa gitu kan. Masalah sepele lah gitu. Dia dipukul sama adiknya juga, perempuan dua-duanya. Kasihan sih ya, maksudnya anak perempuan sampai dipukul, sampai main fisik gitu ayahnya. Karena hanya terlambat sholat gitu ya. Jadi pukulnya benar-benar pukul dan pakai alat gitu. Jadi kayu atau tongkat sapu gitu ya. Dan dia bilang sampai tangannya itu kayak mati rasa sebelah gitu, bagian jempol. Nah itu akhirnya kita diskusikan, saya juga sama guru BK yang lebih senior saya konsultasikan bagaimana akhirnya si anak ini ya, maksudnya kita gali lebih dalam, apakah ayahnya memang temperamen atau baru kali ini aja memang akhirnya emang dia bilang sih bahwa emang orang tuanya sering seperti itu. Kan tadi kata Mbak Puri itu ada yang dinamakan konflik, ada yang dibilang bully ya. Nah kalau ini kayaknya, dan Ibu Artik juga tadi bilang biasanya bully dilakukan oleh yang superior. Nah ini dalam hal ini adalah orang tua. Orang tua kepada anak itu lebih superior kan ya. Dan ini bukan konflik, tapi ditindas gitu ya. Jadi ditindas dan sudah beberapa kali, bahkan dari umur SD katanya. Dan akhirnya ya kita bantu bagaimana menyelesaikannya, tapi kita juga tidak bisa gegabah melaporkan ke polisi orang tuanya gitu kan. Jadi agak sulit juga sih solusinya. Jadi akhirnya kita main halus tanda kutip ya, kita memberikan parenting gitu ya. Dulu karena masih online, masih pandemi, akhirnya kita buat sekolah itu buat parenting sesuai dengan sunnah. Maksudnya tema-tema seperti itu ya, biar penyadaran ke orang tuanya, karena anak ini adalah korban. Karena tidak mungkin, karena
dia juga minta gini, Ustaz jangan dipanggil orang tua saya karena kalau orang tua dipanggil pasti saya kena lagi dia bilang. Maksudnya dia bakal dihajar lagi gitu ya. Karena dia cerita-cerita ke orang lain. Dia takut itu, sangat mewanti-wanti jangan sampai orang tua saya dipanggil karena kasus saya ini. Nah, akhirnya diberilah solusi seperti itu. Maksudnya penyadarannya dengan parenting sesuai sunnah Rasulullah dan dengan Islami lah ya. Nah, bullying ini juga kan efeknya luar biasa ya. Kalau di Amerika sendiri sering terjadi, maksudnya kita pernah nonton atau baca bahwa ada penembakan oleh anak sekolah ke sekolah lain ya. Seperti yang tahun lalu ada siswa yang menembak 21 anak sekolah SD ya. Nah itu akhirnya ternyata setelah ditangkap bahwa pelaku ini adalah korban bully yang dibully sama teman-temannya karena dia gagap. Gitu ya. Dan efeknya luar biasa. Dan di Amerika itu karena senjata itu bebas, ya mereka akhirnya kewalahan sendiri dengan kebebasan memiliki senjata itu ya. Entah gimana caranya anak itu bisa dapat senjata. Dan itu banyak kasusnya di Amerika tentang penembakan anak sekolah di kampus gitu kan. Dan rata-rata itu adalah anak-anak culun yang tanda kutip yang pernah dibully, akhirnya dia balas dendam. Tapi dendamnya ya random gitu ya, nembaknya random. Yang penting dia memuaskan kekecewaannya, dendamnya kayak gitu ya. Jadi bully ini memang tidak bisa dianggap remeh ya. Mungkin kalau kita ngelihat kesal juga ya, tapi kalau pelakunya mungkin dianggap lucu-lucuan. Nah itulah pengalaman saya sih. Saya juga dulu pernah jadi korban bully juga waktu SMP ya. Maksudnya dipalak ya, kayak gitu-gitu ya. Ya mungkin itu ya, Bu, pengalaman dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Zamroni. Sama-sama. Udah itu aja nih Mas, ada lagi? Cukup itu aja Mas Zamroni. Cukup itu aja dari saya. Baik, dari 14 kasus yang kita bahas, jadi untuk semuanya itu si perilaku bullying itu yang dilakukan oleh orang tersebut ataupun sekelompok orang tersebut, mereka itu merasa menang, mereka itu merasa mereka berkuasa dan mempunyai kuasa atas diri orang yang dibully dan mereka melakukan dengan perasaan yang senang. Nah, untuk jenis bullying itu dia juga ada bullying secara verbal langsung. Nah, yang tadi itu seperti mempermalukan. Ada di kasusnya Kanengsi, dia secara nggak langsung itu jatuhnya juga pelecehan seksual, terus dia jatuhnya juga mempermalukan, itu dia bersifat kontak verbal langsung. Nah, untuk kontak fisik langsung seperti mendorong, menendang, itu juga ada di kasusnya Ibu Cynthia yang tadi sampai didorong ataupun sepatunya dibuang. Nah, terus sama Felina juga diejek-ejek atau si Kalinda. Yang paling parah itu untuk verbal langsung itu ada di Kalinda yang tadi sampai dijorokin terus sampai dimasukin ke tempat sampah juga. Nah, dari sekian kasus ini, menurut teman-teman sekalian nih, dari kasusnya si Ibu Puri, kalau untuk Ibu Puri sendiri menjelaskan kalau untuk di sekolah gitu kita harus membedakan mana yang namanya konflik dan mana yang namanya bullying. Karena konflik tersebut pun jika orang tidak mengetahuinya bahwa orang tersebut sedang berkonflik, mereka akan menganggapnya itu bullying kalau mereka hanya mendengarkan dalam satu pihak. Lain cerita jika kita sudah mendengarkan kedua pihak, lalu yang satu mengakuinya bahwa dia menganiaya ataupun membuli orang tersebut. Nah, untuk Karama, dia merasa bahwa itu hal yang biasa di dalam lingkungan sekolahnya karena bercandanya sesama anak laki. Dan itu juga bisa Karama sebut sebagai konflik karena sama-sama membalas dan salah satunya tidak ada yang tertindas. Nah, untuk Kak Ega sendiri,
tadi ada kasusnya, tapi ini kasusnya di luar kota yang tadi malah gurunya nih yang dibully karena ketika gurunya mengajar dia didorong, lalu siswa yang lain malah merekam dan juga ada yang sambil merokok. Nah, untuk kasusnya Kak Tiara, dia itu diejek-ejek. Sama seperti kasusnya Kak Dita, dia juga diejek-ejek sampai menimbulkan keresahan ataupun ketidaknyamanan dalam diri orang tersebut. Nah, untuk Kak Nengsi, dia ini tadi yang menurut kalian gimana nih kalau untuk kasusnya Kak Nengsi? Dia udah ada pelecehannya juga, udah ada kekerasan fisiknya juga karena karena dia merasa dipermalukan nih. Nah, untuk Sofia dia juga dipermalukan secara fisik karena dikata-katain karena giginya nggak rata atau yang lain. Nah, untuk yang sampai sekarang mengalami trauma ada di teman kita sendiri, di Kak Dewi, karena dia merasa fisiknya dihina-hina, lalu orang tersebut padahal sudah datang untuk tiba-tiba minta maaf, padahal Kak Dewi belum mengadukan hal tersebut kemana-mana, tapi orang tersebut sudah meminta maaf, tapi sampai sekarang Kak Dewi merasa bahwa dirinya trauma terhadap bullying tersebut. Nah, untuk Kak Yusrita juga tadi sama, dia dilakukan secara verbal, yaitu dikata-katain bajunya bau apek karena rumahnya dekat kolam ikan. Nah, untuk Kalinda nih, dia secara fisik karena dia dijorokin, dijailin, terus sampai dimasukin ke tempat sampah. Itu kasusnya pas masih sekolah, tidak berjalan sampai sekarang. Nah, untuk Kak Felina, dia pas TK itu dijailin. Nah, untuk kasusnya Kak Felina ini, berkasus di temannya karena temannya itu ngeselin, terus susah diatur, nggak bisa diomongin, jadi lingkungan teman-teman sekitarnya itu nggak mau temenan sama dia, terus dia kayak merasa dirinya itu selalu benar, nggak bisa dibilangin, keras kepala gitu ya, sampai palanya itu suka dipukul. Tapi kalau menurut Kak Felina sendiri, itu merupakan suatu tindakan yang tidak baik, tapi Kak Felina melihat lagi tadi dari sudut pandang laki-laki yang dibilang Kak Rama tadi, mungkin kalau menurut anak laki itu adalah sebuah konflik, bukan sebuah bullying gitu. Nah, untuk Ibu Cynthia ini tadi kasusnya itu banyak yang dijailin, kayak tadi sepatunya dibuang di tempat sampah, sampai kaos kakinya bau, terus kayak kalau istilahnya anak dulu itu namanya dipalak ya Bu ya. Jadi dipalak nih, dipintain gimana, tolong dong beliin saya, saya minta kota dong, saya nggak ada kota. Terus minta beliin apa, tapi dengan ada yang tidak enak. Kalau kata kita itu namanya disuruh-suruh. Nah, terus untuk kasusnya Bu Artik ini, dia kasus yang cukup benar-benar fenomenal saat ini karena bullyingnya itu karena masalah ekonomi. Jadi yang punya uang yang berkuasa gitu. Nah, untuk masalahnya Mas Zamroni ini, anak tersebut mengalami superior karena dia dipukul oleh orang tuanya sendiri sampai mengalami trauma, tapi dia sudah membicarakannya kepada guru BK dan guru BK-nya tersebut pun telah melakukan penyelesaian. Menurut teman-teman sekalian nih, kasus mana yang paling penting untuk kita bahas saat ini dalam bimbingan kelompok? Kasusnya Mbak Nengsi kalau saya, karena Mbak Nengsi adalah langsung kena, jadi dalam artian kita bisa dengan kebingungan ini bisa membantu minimal bagaimana merecovery dari dampak dari mungkin itu kalau saya mau ya. Kak Nengsi atau Kak Dewi Bu, kalau yang masih trauma sampai saat ini Kak Dewi. Kak Dewi ya, maaf saya salah. Berarti Mbak Dewi Marhama ya, kepala saya wajahnya Mbak Nengsi, saya kurang fokus ini. ya, Mbak Dewi Marhama. Nah, gimana nih menurut teman-teman untuk penyelesaian kasusnya Kak Dewi saat ini? Karena Kak Dewi sendiri pun butuh pendapat dari teman-teman sekalian bagaimana cara Kak Dewi untuk menanggapi trauma yang sampai sekarang masih ada dalam diri Kak Dewi, padahal kejadian itu sudah dari dia sekolah
dan orang tersebut pun sudah meminta maaf, tapi rasa trauma itu masih ada sampai sekarang. Bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian nih? Kita bahas dalam bimbingan kelompok saat ini. Silahkan pendapatnya. Setuju Kak untuk dibahas karena siapa tahu dengan kita bisa membantu trauma-trauma yang ya tidak bisa menghilangkan ya, paling tidak untuk sedikit-sedikit perlahan untuk mengobati trauma yang berkepanjangan dari Kak Dewi. Setuju nih ya, berarti kita bahas tentang Kak Dewi ya. Baik, silakan nih pendapat teman-teman gimana untuk masalah Kak Dewi, untuk penyelesaiannya bagaimana menurut teman-teman nih, supaya Kak Dewi nggak ada menghilangkan atau kita mengurangi rasa sedikit traumanya sampai saat ini. Mungkin boleh bertanya dulu. Boleh? Iya, maksudnya perasaan itu tuh ada sampai saat ini, perasaannya itu seperti apa gitu loh. Jadi Kak Dewi itu beranggapan bahwa dia itu masih marah, masih nggak terima walaupun orang itu telah minta maaf karena dulu dia tuh ngata-ngatain saya, terus saya udah maafin tapi hati kecil saya nggak bisa maafin. Bukan begitu Kak Dewi, atau ada yang mau ditambahin Kak Dewi untuk membantu diskusi kita hari ini? Sebenarnya saya sudah memaafkan, cuman bekasnya itu susah gitu loh. Sakit hatinya masih belum bisa dihilangin gitu. Berarti, maaf ya, konfirmasi aja. Berarti itu rasa sakit hati ke orang itu kah? Atau seperti apa gitu loh? Ke orang itu. Sakit hati dengan perkataannya. Karena, gimana ya, kalau misalnya mengingat kejadian itu, saya mengingat muka-mukanya yang kayak gitu lah, yang tidak mengenakan. Jadi itu ngebuat saya sedih, nangis ya pokoknya, ngebuat saya sedih banget gitu kalau mengingat. Berarti permasalahannya belum selesai dengan orang itu kah? Maksudnya hal apa sih yang membuat trauma ketika saat ini gitu loh? Apakah ada misalnya ketika bertemu dengan teman kuliah kah atau teman kerja, apakah ada sesuatu hal yang berdampak setelah dari kejadian itu, ataukah hanya rasa hati saja kepada orang tersebut sehingga sampai sekarang masih membekas gitu loh, belum terlupakan, dan ketika ingat sakit hati akhirnya nangis gitu. Apakah seperti itu? Sebenarnya hanya kepada orang tersebut saja sih kak. Karena saya tipikal orang yang kalau ada kata-kata yang tidak mengenakan tuh susah buat dihilangi. Tapi saya sudah memaafkan, tapi sulit banget buat ngelupainnya gitu loh. Ngelupain perkataan yang tidak mengenakan tersebut. Hanya itu saja sih yang buat saya kalau yang ngebuat saya trauma itu ketika kondisi saya down, dan saya bakalan kepikiran ke hal-hal yang dulu lagi gitu loh. Hal-hal yang seperti yang peristiwa tentang bully itu gitu. Dan saya tuh hanya ingat ketika saya dalam kondisi benar-benar sedang banyak pikiran gitu. Dan terus semua masalah kayak seakan-akan pada bermunculan gitu loh. Sehingga membuat saya semakin terpuruk gitu loh kayak gitu. Oh, berarti permasalahannya bukan hanya muncul ketika saat itu saja, berarti ada permasalahan lain ketika down, ya seperti itu? Iya. Berarti untuk dampak dari perilaku yang oleh adik kelasnya itu nggak ada berarti ya? Ada. Oh, dampaknya seperti apa? Apakah jadi misalnya antisosial kah atau bagaimana?
dampaknya itu saya menjadi lebih ke baperan. Terus kalau misalnya ada bercanda-bercanda dengan kata-kata yang tidak mengenakan, ya saya ingat ke masa-masa bulian itu gitu. Berarti lebih ke masalah psikologis ya? Iya, betul. Nah, menurut Kak Dewi kan ini jatuhnya kayak lebih ke masalah psikologisnya nih. Kalau menurut pendapat teman-teman sekalian nih, gimana nih supaya Kak Dewi nih pada saat down dia tidak mengingat-ingat bagaimana masa lalunya yang udah ngebuat dia ngerasa down karena dikata-kata ini. Gimana nih menurut pendapat teman-teman agar rasa traumanya Kak Dewi itu tidak muncul pada saat dia ada masalah ataupun terpikirkan sesuatu sampai dia mengingat hal tersebut gitu. Mbak Dewinya dengan kita bicarakan hal seperti ini merasa nyaman apa enggak gitu, untuk saat ini? Kenapa Bang Jamroni? Merasa nyaman nggak untuk dibahas? Maksudnya apakah jadi teringat kembali terus merasa nggak nyaman atau gimana sekarang? Kalau saya sih merasa nyaman karena saya ingin keluar dari trauma ini. Biar apa ya, menjadi pribadi yang nggak apa sih yang mengingat masalah yang udah lampau, ya udahlah gitu, biarin aja gitu, nggak usah diingat-ingat lagi. Tapi ingatnya pas ngelihat orang itu apa sama setiap orang, Mbak? Maksudnya kayak tadi Mbak Ega pertanyaan sih ya, diulang lagi jadi. Maksudnya tadi kurang jelas lagi belakang. Mengingatnya itu bukan karena ngelihat dia lagi, karena kan dia posisinya di Sakan di Banten dan saya di Bogor, jadi mengingatnya itu ketika ada kejadian yang sama persis ketika saya menghadapi peristiwa atau kejadian yang sama persis dengan peristiwa bulian tersebut gitu. Jadi saya ingat lagi gitu masalah itu. Gimana? Ada pendapatnya Mas Jamroni, masukannya gimana nih? Ya mungkin ini aja sih, pelan-pelan aja sih, karena kan itu beda orang dan apa ya, jarak sudah jauh dan lingkungan pun sudah lebih support, lebih positif ya. Dengan bertambah usia juga kan kita pertemanan tuh udah lebih apa ya, dari bercandanya, dari tingkah lakunya sudah. Mungkin itu zaman sekolah yang masih dalam tanda kutip apa ya, belum mengenal sopanan dan lain-lain. Tapi kan dengan bertambahnya usia, terus lingkungan yang baru, insya Allah nggak nemu lagi ya. Mungkin tinggal ditambahin apa ya, kepercayaan dirinya aja dari Mbak Dewi gitu, bahwa itu tuh udah cuma kemarin doang gitu, dan itu jadi anggap buat pelajaran aja sih gitu ya, Mbak Dewi. Masukan dari Mas Jamroni ya. Ada lagi nih yang lain. Ada lagi yang lain yang ingin menambahkan? Baik ya, kalau sudah tidak ada yang ingin menambahkan, ada yang ingin menambahkan lagi? Mohon maaf. Saya sih bukan menambahkan ya, kayak buat Dewi ya, sudah di usia segini, ini hanya sekedar saran ya Kak, mungkin seharusnya sudah bisa berpikir lebih lagi gitu Kak.
Yang lalu sudah biarlah berlalu. Dan menyongsong hidup baru ke depan. Ush. Move on ya Mas Rama ya. Iyalah, udah 2022, udah 2023 loh. Nah, berarti tadi ada masukan dari Mas Rama dan juga Mas Zamroni untuk penyelesaian kasus Kak Dewi ya. Ada juga nih tambahannya, gimana nih Kak Dewi buat menghindari rasa trauma itu pada saat Kak Dewi sendiri ataupun Kak Dewi lagi teringat-ingat. Kak Dewi bisa nih menjauhkan diri dari pergaulan yang membawa pengaruh negatif dan memilih teman-teman yang membawa dampak positif. Seperti itu. Nah, lalu Kak Dewi juga bisa mengikuti kegiatan yang membawa emosi positif. Misalnya seperti berolahraga yang teratur, terus mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan hobi Kak Dewi. Jadi tidak mengingat masa lampau itu, terus juga bercerita dengan teman dekat dengan apa yang dihadapi. Jadi jangan dipendam sendiri gitu Kak Dewi. Ada lagi mungkin yang ingin menambahkan? Apa sudah cukup sampai sini? Izin menambahkan sedikit, Bu. Ya, boleh Ibu. Izin menambahkan sedikit, ya. Mungkin bisa juga dengan kita mengabaikan, ibaratkan mengabaikan masalah, tapi mengafirmasi diri, mempositifkan diri, pastinya yang menjadi mengafirmasi diri memberikan kita ada aura positif di diri kita sendiri. Jadi adapun masalah itu kita tidak perlu untuk memang kalau dampak bullying itu luar biasa, di mana kalau itu masih terus akan menjadi ganjalan di kita. Tapi kita mengafirmasi diri bagaimana kita harus berdamai dengan keadaan itu, dan ternyata itu juga ada manfaat. Sebenarnya tidak ada manfaat, ada manfaatnya. Kita untuk lebih paham lagi, berarti kita tidak melakukan lagi hal seperti itu. Mungkin itu, Bu. Jadi kita mengafirmasi diri kita, memberikan energi positif terus di diri kita, biar namanya dendam itu tidak ada, gitu. Itu yang bisa dilakukan. Karena kalau kita mengingat lagi akan terjadi emosi lagi, ingat lagi, emosi lagi. Padahal kan sebenarnya itu pernah terjadi dulu, akhirnya kita berdampak diri kita. Dan kalau kita berpikir itu terus, akan menggerogoti diri kita terus. Ibaratnya itu efek negatif terus, dari aura negatif terus dari kita. Kita mengafirmasi diri untuk hal yang positif. Mungkin itu, Bu, kalau boleh saya tambahkan. Terima kasih. Bagus sekali Bu Artik. Bagaimana nih Kak Dewi? Apakah membantu untuk permasalahan yang Kak Dewi hadapi sampai saat ini dari bimbingan kelompok kita di hari ini, Bu? Kak Dewi? Sangat membantu sekali Kak Hayun atas masukan dari teman-teman semua. Insya Allah selanjutnya saya akan mencari hal-hal yang lebih positif, menjadikan pribadi yang tidak baperan, karena apa yang dibilang Kak Rama kan di usia sekarang sudah dewasa lah, dibilang sudah dewasa lah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah nih kalau Kak Dewi sudah merasa terbantu dengan bimbingan kelompok kita di hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan di hari ini, saya ingin mendengar nih kesan pesan teman-teman semua nih, bagaimana untuk bimbingan kelompok kita di hari ini. Siapa nih yang mau mengasih kesan pesan untuk bimbingan kelompok kita di hari ini? Kak Hayun, mau nanya dikit Mas ke Kak Dewi, boleh nggak? Boleh Ibu, boleh banget. Kak Dewi, maaf, aku kan tadi agak notice yang kata-katanya Kak Dewi, kalau Kak Dewi gampang baperan dengan kata-kata yang nggak enak. Itu ya, tadi kayaknya berapa kali bilang gitu ya Kak Dewi ya? Kenapa Bu, suaranya kurang jelas? Maaf Bu. Nggak, aku agak notice dikit tadi Kak Dewi kan kayaknya berapa kali bilang bahwa Kak Dewi agak gampang baperan dengan kata-kata yang nggak enak didengar. Iya, betul sekali. Terhadap banyak orang pun seperti itu, agak gampang baperan gitu. Ya, tapi kalau ada kata-kata yang tidak mengenakan hati saja sih Bu. Ya, yang maksudnya terhadap kata. Jadi maksudnya sumber yang mengucapkannya siapapun, walaupun bukan si adik kelas yang itu, emang mudah baperan gitu. Iya, betul Bu. Boleh tahu nggak kira-kira
ini mungkin balik agak ke karakter dikit ya. Love language ya Kak Dewi apa ya kira-kira? Mungkin Kak Dewi pernah dengar tentang love language, bahasa cinta? 5 bahasa cinta pernah dengar nggak Kak Dewi? Nah mungkin coba mungkin Kak Dewi bisa browsing kali ya tentang 5 bahasa cinta. Jadi cara orang mengungkapkan rasa dan kasih sayang itu, kalau penelitiannya Gary Chapman itu ada lewat yang sejauh ini sudah diteliti, sudah ditemukan lewat 5 hal. Ada orang yang menunjukkan perhatiannya dengan physical touch, sentuhan fisik, pelukan, belayan, dan sebagainya. Ada yang senang quality time, menghabiskan waktu bersama. Ada yang senang memberi hadiah. Ada yang senang melakukan servis atau pelayanan. Jadi, oh itu kemana diantar jemput, kayak gitu misalnya. Kalau misalnya punya pasangan atau ibu ke anaknya, kemana aja diantar jemput, bajunya disiapin selalu, pokoknya diservis lah. Ada juga yang love language-nya dengan kata-kata. Ya, yang dengan kata-kata ini mudah mengungkapkan perasaan, perhatian lewat kata-kata. Kadang senang bikin surat, senang nulis puisi, kayak gitu-gitu. Kira-kira mungkin nanti Kak Dewi bisa pelajari, bisa menelaah diri sendiri juga, kira-kira love language-nya kita tuh yang mana. Karena kalau yang aku tadi dengerin tentang deskripsi Kak Dewi tentang diri sendiri, barangkali Kak Dewi gampang baperan, mungkin ya, ini mungkin, maaf kalau aku salah, mungkin karena love language-nya Kak Dewi mungkin di kata-kata support. Jadi Kak Dewi barangkali, aku nggak tahu ya, biasanya orang yang love language-nya itu kata-kata, dia mudah mengungkapkan, orang yang mudah mengungkapkan perasaan dengan kata-kata yang positif, dengan gampang bilang, ya saya sayang sama kamu, saya ini, saya itu, suka nulis puisi misalnya, suka menuangkan perasaan lewat kata-kata, baik tulisan maupun lisan. Itu biasanya kalau tidak mendapat kata-kata yang positif, karena dia sering mengungkapkan dengan cara itu, kalau dia tidak mendapatkan hal itu dari orang lain, itu berasa ada yang kurang, karena kebutuhan dia untuk mendapatkan cinta itu banyak dari sisi kata-kata kebutuhannya, sehingga ketika mendengar kata-kata yang kurang positif, yang kurang enak didengar, relatif lebih gampang sensitif dan lebih gampang baperan. Karena kebutuhan utamanya dia untuk mengungkapkan kasih sayang dan untuk mendapatkan kasih sayang adalah melalui kata-kata. Itu barangkali mungkin, mohon maaf kalau aku salah, mungkin nanti Kak Dewi bisa menelaah diri sendiri juga, barangkali bisa cari, baca-baca di googling tentang love language ini. Mungkin salah satu penyebab bahwa gampang baperan ketika mendengar kata-kata yang kurang enak didengar, mungkin karena love language-nya Kak Dewi adalah melalui kata-kata. Barangkali ya ini, karena kebanyakan yang tipe-tipe... Kayaknya sesuai sih, Bu. Hah? Gimana Kak Dewi? Kayaknya sesuai. Jadi mungkin karena gini, kenapa sih itu jadi trauma? Barangkali karena kebutuhannya Kak Dewi di kata-kata, dan Kak Dewi tidak mendapatkan itu dari si teman, malah dapat yang sebaliknya dari kebutuhannya Kak Dewi gitu ya, sehingga itu yang kemudian menjadikan itu trauma, barangkali seperti itu gitu. Karena ibaratnya kalau orang lagi lagi pusing, butuhnya obat pusing, nggak taunya dikasihnya obat lambung gitu kan, nggak, malah menyakiti gitu, malah nggak cocok. Jadi yang diterima tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan diinginkan, sehingga itu menjadi akhirnya berdampak malah menjadi luka gitu kan, kalau kita obatnya nggak tepat, kalau sakit kan kayak gitu ya. Barangkali itu yang membuat trauma, dan mungkin bukan karena itu sehingga setelah itu Kak Dewi menjadi baperan terhadap kata-kata yang tidak enak, tapi mungkin memang kebetulan karakternya Kak Dewi, kebetulan barangkali bahasa cintanya adalah melalui kata-kata suportif. Beda sama orang yang bahasa cintanya mungkin physical touch, dia dapat kata-kata kurang enak, nggak terlalu sensitif, tapi dia bakal kesel kalau misalnya mamahnya jarang meluk,
mamahnya kurang suka ngusap-ngusap kepalanya, misalnya kayak gitu, dia bakal baper kalau misalnya pas mau berangkat atau mau tidur nggak dipeluk, nggak dicium, dia bapernya di situ. Kalau nggak dengar kata-kata atau dikata-katain negatif, nggak terlalu baper, tapi bapernya di situ gitu. Jadi kan tiap orang itu love language-nya bisa beda-beda, barangkali itu penyebabnya kenapa Kak Dewi merasa gampang baper kalau mendengar kata-kata yang itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Puri, sangat membantu sekali. Sama satu lagi kali ya, izin masuk nih. Iya, Biar ketika misalnya lagi down atau lagi drop gitu ya, biar nggak keinget sama hal-hal yang dulu. Kalau menurut aku ya, eh coba aja mulai dari sekarang untuk menerima gitu loh. Bisa saja hal itu tuh karena kita belum bisa menerima. Maksudnya kita nggak terima diperlakukan seperti itu atau nggak terima dengan apa ya kejadian yang menimpa pada kita saat itu. Makanya pada saat masa sekarang itu kepikiran, terus ketika ingat sakit hati, bikin sedih, bikin apa ya, bikin baper lagi gitu ya. Ketika padahal kan orang-orang yang sekarang mungkin siapa tahu lingkungannya lebih positif kan daripada dulu gitu. Makanya kalau bisa eh, terima gitu loh. Kalau biasanya kalau orang sudah menerima itu kan eh keinget, tapi keingetnya tuh udah biasa gitu loh. Maksudnya keingetnya nggak bikin sakit hati. Kalau Kak Dewi kan keinget tapi sakit hati terus bikin kadang nangis juga kan. Nah, iya. coba aja untuk bisa apa ya, hal apapun di masa yang lalu gitu, coba untuk bisa nerima kalau misalnya itu tuh terjadi gitu loh kepada kita, diterima aja gitu. Oh, nggak apa-apa, hal itu tuh ya udah gitu dijadikan sebagai pengalaman. Memang agak sulit, tapi kalau misalnya kita coba terus untuk bisa menerima hal itu, kejadian itu, insya Allah tuh lama-lama nanti bisa aja lupa gitu loh, hilang. Itu paling. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Ega. Alhamdulillah ya Kak Dewi untuk masukannya banyak sekali nih untuk kedepannya buat lebih baik lagi ya. Nah sebelum menutup kegiatan bimbingan kelompok kita di hari ini, saya ingin mendengar nih untuk kesan pesan teman-teman untuk bimbingan kelompok di hari ini gimana nih? Boleh nih perwakilan siapa nih? Kak Dewi boleh Kak Dewi nih karena kan sudah terselesaikan gini. Gimana nih masalahnya nih? Kesan pesan Kak Dewi nih dalam bimbingan kelompok hari ini. Kesannya saya mendapatkan banyak solusi untuk mengatasi trauma masalah saya, dan pesannya buat diri saya sendiri agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa menerima intinya saya mencari solusi permasalahan ini di dalam diri saya sendiri. Alhamdulillah ya Kak Dewi kalau sudah terbantu nih. Kesannya bagus juga nih. Nah ternyata kita semua dapat menanggapi nih permasalahan yang dikemukakan dengan baik sekali. Semua anggota yang ada di sini berpendapat secara terbuka kan? Terus secara sukarela juga kan? Ya Bu, terbuka dan sukarela. Ya Bu. Ya terbuka sukarela karena awalnya tadi juga kita semua tampak ragu nih, tapi akhirnya semua terbuka dan dapat memberikan sumbangan pikiran yang baik sekali untuk itu semua. Nah, saya juga pribadi mengucapkan terima kasih untuk bimbingan kelompok kita hari ini yang sangat luar biasa untuk teman-teman semua untuk berbagi pengalaman dan juga berbagi pengalaman dan juga bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Mudah-mudahan pertemuan kita seperti ini dapat kita laksanakan lagi di minggu depan untuk membahas masalah-masalah yang belum terselesaikan di hari ini karena untuk hari ini cukup banyak topik yang kita bahas dan baru satu yang kita bahas yaitu Kak Dewi dan juga kalau untuk dari Bapak Zamroni dia sudah ada kasusnya dan juga sudah ada penyelesaiannya tersendiri dari guru BK. Nah, untuk pertemuan kita di hari ini kita akhiri dengan alhamdulillah.
Terima kasih untuk semuanya, untuk partisipasinya di hari ini, untuk bimbingan kita di hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan teman-teman semuanya. Terima kasih Ibu Ayun. Namaste.